Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Hanafi. Saya dari kelas 3 PPAB, NIM 224110403075. Saya ingin menjelaskan mengenai potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat sampai selatan di Banyumasan pra-Islam. Yang pertama ada kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Majapahit membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada berdirinya Kadipaten Wirasabah I pada abad ke-15, sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur. Setelah dua kerajaan besar tersebut, ada kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, yakni ada Demak, Pajang, Mataram, mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasabah II dan Kadipaten Banyumas. Antara abad 1 sampai ke-4, sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaannya, yakni salah satunya ada Kerajaan Galuh Rahyang yang lokasinya ada di Brebes. Berdasarkan Babat Pustaka Raja-Raja di Nusantara, yakni tulisan Pangeran Wangsakerta dari Cirebon, terdapat 3 wangsa. Yang pertama ada Wangsa Kalingga, yang kedua ada Wangsa Sanjaya, dan yang ketiga ada Wangsa Sailendra. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Galuh Kalingga sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Galuh Purba, lebih populer dibanding Galuh Purba. Bahkan pamornya telah mematikan keberadaan Kerajaan Galuh Purba yang menjadi penguasa sebelumnya. Kerajaan Kalingga yang menguasai wilayah selatan Gunung Slamet adalah Kerajaan Buddha, di mana salah satu pendirinya yaitu Putri Maharani Sima, keturunan dari bagian Orissa di India, yang mempunyai cicit yakni Maharani Sima, yaitu Sanjaya menggantikan menjadi Raja Kerajaan Kalingga bagian utara yang kemudian menjadi cikal bakal bumi Mataram yang beragama Hindu. Dari Prabu Sanjaya inilah kemudian lahir Wangsa Sanjaya yang secara terus-menerus memerintah Kerajaan Kalingga Utara dan Mataram kuno. Ibu kota kerajaan ini ada di Medang Kemulan. Kehidupan ekonomi masyarakat dari sisi kondisi Islam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi. Faktor alam inilah yang membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Pada masa pra-Islam, kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa. Masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Contohnya ada aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat. Telah membentuk kerajaan besar, yakni Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram. Sementara sungai-sungai yang lain umumnya beraliran pendek, tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan juga terbangun relatif kecil. Selanjutnya ada Islam di Jawa Tengah bagian selatan. Yang pertama ada kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir dipelopori oleh Wahabi dan juga oleh kaum Salafi, yang hingga pada abad ke-21 ini masih aktif. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok
yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan implementasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan juga tradisi Islam pada masa-masa awal. Puritisme bertujuan untuk mengajak umat Islam ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Menurutnya, tradisi yang jurisprudensi klasik ini dianggap sebagai cara berpikir masyarakat Wahabi yang dibangun oleh seorang fanatik yang bernama Muhammad Ibnu Abdul al-Wahabi. Dengan semangat Puritan, Wahabi ini hendak membebaskan Islam dari semua perusakan yang diyakininya telah menggerogoti Islam seperti tasawuf, tawasul, rasionalisme, ajaran Syiah, dan juga berbagai praktek bid'ah lainnya. Wahabi menyikapi teks-teks agama, Al-Quran dan Sunnah sebagai instruksi manual untuk menggapai model ideal dari negara kota Madinah yang telah dibangun oleh Nabi. Menurut mereka, Islam akan terbebas dari keterbelakangan dan juga keterhinaan kolektif jika mau kembali ke Sunnah Al-Quran dan juga ajaran Tuhan. Islam Puritan sering dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat kepercayaan setempatnya. Akibatnya, banyak kalangan yang berpandangan bahwa Islam Puritan terinspirasi oleh Wahabisme yang sangat gencar melawan semua bentuk apresiasi terhadap adat dan tradisi lokal. Beberapa faktor yang melatar belakangi mudahnya spirit pembaharuan Wahabi diterima oleh beberapa ulama di Indonesia, antara lain karena medan dakwah Nusantara yang berhadapan langsung dengan ajaran animisme dan dinamisme, dan juga ada pengaruh Hindu, Buddha. Faktor inilah yang menjadi para pembaharu Wahabi dalam mengadopsi doktrin pemurnian tauhid dan juga harapan agar umat Islam di Indonesia dapat lebih cermat dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kedua ada tren Islam moderat. Indonesia merupakan negeri kaum muslim moderat. Demikian ungkapan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sejak pasca Soeharto. Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat diharapkan dapat memberikan peran lebih besar di dalam menyebarkan Islam. Azumardi Azra memandang bahwa Islam Indonesia adalah Islam with a smiling face yang penuh damai dan moderat sehingga tidak masalah dengan modernitas, demokrasi, HAM dan juga kecenderungan yang lain. Pada abad ke-20 ditandai lahirnya gerakan Islam yang monumental. Gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik untuk kebangkitan Islam maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakat Islam. Meskipun gerak-gerakan ini muncul, yang tampak lebih memikat hati sebagai dengan karakternya yang cenderung militan, yakni dan ideologis, namun secara umum keberadaan dan peran ormas Islam yang lahir awal abad ke-20 itu tetap istiqomah dan memberi warna keseimbangan sebagai kekuatan Islam moderat. Yang ketiga ada tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh dari para pemikir barat yang menggagas liberalisasi Islam. Gerakan liberalisasi pemikiran Islam yang akhir-akhir ini semakin marak sebenarnya lebih berunsur pengaruh eksternal daripada perkembangan alami dari dalam tradisi pemikiran Islam. Tipologi pemikiran Islam liberal di Indonesia didasarkan pada keyakinan yang menjadi penanda adanya berbagai macam varian pemikiran Islam liberal Indonesia. Disebabkan pemikiran Islam di Indonesia itu merupakan suatu yang given, namun nyata adanya. Penjelasan mengenai tipologi ini diharapkan bisa memberikan gambaran bahwa Islam liberal di Indonesia tidaklah sederhana namun penuh warna. Yang keempat ada Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai abad ke-19, terjadi apa yang disebut sejarawan MC Rick Leves sebagai sintesa mistik
antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam periode selanjutnya, ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Perkembangan ini tidak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arab, yang memengaruhi proses Islamisasi dan juga santrinisasi Nusantara, termasuk di Jawa. Kebangkitan gerakan Wahabiyah yang dinisbahkan pada Muhammad Ibnu Al-Wahhab sejak abad ke-18 mengubah arah gerakan pembaruan di kalangan pengikut tarekat Satiriyah dan Naqsabandiyah di Minangkabau yang mulai menemukan momentum pada tahun 1870-an. Gerakan yang semula damai berubah menjadi gerakan Padri radikal dengan paham dan praksis amat mirip Wahabi setelah kembalinya 3 haji dari Tanah Suci pada abad ke-19. Peran ulama pada masa Jepang, gerakan berlawanan bawah tanah ini berkembang menjadi gerakan koperati dengan penguasa pendudukan. Kiai Raden Muchtar, konsul NU Banyumas misalnya, menjadi salah satu perwakilan NU di Sumuka, lembaga bentukan Jepang yang merupakan kepenguluan masa Belanda di tingkat kabupaten. Dalam guruku orang-orang pesantren, Saifuddin Zuri yang pernah menjadi tangan kanan Kiai Wahid Hasyim, menyinggung bahwa kerjasama ini merupakan bagian dari taktik baru yang ditempuh NU pasca penahanan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari oleh Jepang. Tarekat adalah tradisi Islam lokal yang mengakar kuat di Banyumas secara umum dan khususnya Sokaraja. Barangkali ini ada kaitannya dengan sejarah awal perkembangan Islam di wilayah ini pada akhir abad ke-15. Banyumas adalah wilayah semi-independen di bawah pengaruh kerajaan Hindu Galuh Pakuan atau Pajajaran. 4 abad setelah awal kedatangannya, Islam belumlah memiliki akar yang kokoh dan tradisi keagamaan yang lokal. Maka ulama dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Di samping itu, tokoh agama merupakan sekelompok tertentu dalam masyarakat yang berbeda dengan kebanyakan orang, tetapi menjadi elemen yang sangat penting di masyarakat yang mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama yang memberi rasa legitimasi dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.